Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nisa Cikita Pusparani dari kelas IKMA 2019 akan mengerjakan soal biostatistik pada slide ke-20. Di mana soal biostatistik pada slide nomor 20 yaitu suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipelihara acak, ditemukan 30 bayi BBLR. Dari 30 bayi BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal atau tidak BBLR, sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Pertanyaan yang A. Jika Dinas Kesehatan Depok melaporkan bahwa kejadian BBLR di daerahnya hanya 13%, buktikanlah secara statistik apakah laporan Dinkes tersebut dapat dipercaya pada alfa 0,05. Nah, dari data tersebut dapat diambil bahwa anak yang dari ibu yang anemia dan BBLR ada 20, anak yang dari ibu yang tidak anemia dan BBLR ada 10, dari ibu yang anemia dan tidak BBLR ada 40, dan ibu yang tidak anemia dan anak yang BBLR ada 130, sehingga total seluruhannya ada 200. Nah, setelah itu diketahui juga bahwa alfanya 0,05 dan DF kita cari dari jumlah kolom kurang 1 dan jumlah baris dikurang 1, di mana jumlah kolomnya ada 2 dan jumlah barisnya ada 2, sehingga DF-nya adalah 1. Nah, setelah itu kita akan mencari X kuadrat tabel, di mana kita akan melihat pada tabel chi-square. Dan diketahui bahwa DF-nya adalah 1 dan alfanya 0,05. Sehingga dapat ditarik bahwa X kuadrat tabel adalah 3,841. Nah, berdasarkan hipotesis yang tadi ditentukan, H0-nya BBLR sama dengan 13%, dan H alternatifnya BBLR tidak sama dengan 13%. Nah, di sini terdapat ketentuan bahwa apabila X kuadrat tabel lebih kecil daripada X kuadrat hitung, maka H0 ditolak. Dan apabila X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah X kuadrat hitung, di mana rumus dari X kuadrat hitung adalah sigma O dikurang E dikuadratkan per E. Nah, selanjutnya kita akan mencari E, di mana rumusnya yaitu adalah total baris dikali total kolom dibagi grand total. Nah, mencari E ini berdasarkan jumlah O. Nah, dimulai dari O1. Nah, O1-nya pada tabel yaitu 20. Jadi kita tulis O1-nya 20. Lalu kita mencari E1. E1-nya total barisnya 30 dan total kolomnya 60. Jadi 30 kali 60 dibagi grand totalnya 200. Nah, dapatlah hasilnya itu 9. Selanjutnya O2. Nah, pada tabel O2-nya yaitu 10. Kita tulis O2-nya 10. Selanjutnya kita cari E2. 30 dikali 140 dibagi 200. Dan didapatkan hasilnya 21. Selanjutnya O3. O3-nya yaitu 40. Total barisnya yaitu 170 dan total kolomnya 60. Jadi 170 dikali 60 dibagi 200. Hasilnya 51. Dan yang terakhir yaitu O4. Untuk O4 itu 130 dengan total baris 170, total kolom 140. Jadi 170 dikali 140 bagi 200. Hasilnya 119. Nah, di sini E-nya sudah diketahui. Sekarang kita akan mencari X kuadrat hitung berdasarkan E yang tadi dicari. Nah, sekarang kita masukkan
dari rumus yang tadi, O dikurang E dikuadratkan dibagi E. Kita masukkan E1, E2, E3, dan O-nya. 20 min 9 kuadrat bagi 9, 10 min 21 kuadrat bagi 21, 40 min 51 kuadrat bagi 51, dan 130 min 119 kuadrat per 119. Dan hasilnya 121 bagi 9, 121 bagi 21, 121 bagi 51, dan 121 bagi 119. Hasilnya yaitu 13,44 ditambah 5,761 ditambah 2,37 ditambah 1,01 sehingga hasilnya 22,59 yang merupakan jumlah X kuadrat hitung. Nah, tadi jumlah X kuadrat tabelnya yaitu 3,841. Sehingga berdasarkan ketentuan apabila X kuadrat tabel lebih kecil dari X kuadrat hitung, maka H0 ditolak. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, karena H0 ditolak, maka H alternatif diterima, karena laporan yang menyatakan bahwa kejadian BBLR sama dengan 13% tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, soal yang B. Jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang menjawab kecurigaan tersebut, lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut, dan apa kesimpulan. Nah, di sini alfanya sama 0,05. Pada soal B itu menggunakan uji independensi, sedangkan pada soal A itu uji goodness of fit. Nah, karena alfanya sama dan perhitungan pada tabelnya juga sama, maka perhitungannya sama semua dari DF, E, O1, E1, E2, E3, dan E4-nya, dan X kuadrat hitungnya sama, yaitu 22,59. Yang membedakannya hanya hipotesis. Nah, untuk H0-nya yaitu tidak ada hubungan antara anemia dan BBLR, sedangkan H alternatifnya ada hubungan antara anemia dan BBLR. Untuk alfanya sama. Nah, karena perhitungannya sama, maka kesimpulannya juga sama, yaitu H0 ditolak. Jadi, karena H0 ditolak dan HA diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara anemia dan BBLR. Sekian.